Halo, selamat datang di video pembelajaran untuk Matematika SMA kelas 11 semester 1. Dikhususkan untuk mata pelajaran peminatan matematika dan ilmu-ilmu alam atau yang sering dikenal dengan matematika peminatan. Nah, adapun video ini dibuat dengan beberapa maksud dan tujuan, di mana video pembelajaran ini dibuat sebagai media pembelajaran guna membantu siswa dan siswi dalam melaksanakan pembelajaran online. Tentunya mengingat situasi kita saat ini, yaitu dalam suasana pandemi COVID-19, sehingga tatap muka pembelajaran di sekolah itu sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, diharapkan video pembelajaran ini bisa membantu siswa dan siswi dalam pembelajaran online di rumah. Dan tentunya video ini akan mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum 2013. Jadi kita sesuaikan dengan pembelajaran matematika peminatan yang ada di sekolah. Dan tentunya tidak banyak yang bisa disampaikan melalui video ini, tetapi video ini akan dicoba untuk dibuat secara ringkas sehingga siswa dan siswi diharapkan tetap untuk secara aktif menambah wawasan terhadap materi tersebut melalui sumber-sumber lain seperti mungkin internet atau mungkin buku pembelajaran lainnya. Dan tentunya semoga video ini sebagai salah satu sumber belajar yang akan membantu siswa dan siswi dalam melaksanakan pembelajaran online di rumah. Nah, untuk matematika peminatan, itu ada dua bab yang akan dibahas pada semester 1. Bab yang pertama yaitu trigonometri, dan yang bab kedua adalah lingkaran. Nah, jadi nanti tergantung juga ya. Mungkin lingkaran itu ada sekolah yang membahasnya di semester 2 atau mungkin di semester 1. Jadi tergantung situasi yang memungkinkan nanti. Nah, untuk kali ini, video pembelajaran ini akan kita khususkan untuk membahas bab yang pertama, yaitu trigonometri. Oke, trigonometri sendiri itu ada 4 subbab. Nah, yang pertama itu ada persamaan trigonometri. Ini, kedua ada identitas trigonometri, penjumlahan dan selisih dua sudut. Untuk subbab yang ketiga, identitas trigonometri sudut rangkap. Untuk yang keempat adalah identitas perkalian dan penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Nah, jadi untuk kali ini kita akan fokuskan pada pembahasan terkait persamaan trigonometri. Tujuan pembelajaran melalui video ini diharapkan siswa mampu untuk menentukan penyelesaian persamaan trigonometri, serta mampu menyelesaikan persamaan menggunakan identitas trigonometri. Oke, untuk kata kunci yang akan kita pelajari, tentu siswa dan siswi sudah mengenal apa itu sinus atau sin, apa itu kosinus, tangen, sekan, kosekan, kotangen, identitas trigonometri dasar, dan perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi. Nah, materi-materi tersebut tentu sudah pernah dipelajari oleh siswa dan siswi di kelas 10. Dan itulah nanti yang akan digunakan untuk membantu siswa dan siswi dalam mempelajari materi trigonometri di kelas 11 ini. Nah, nantinya kita akan mengenal dalam materi trigonometri ini ya, kita akan mengenal apa itu sudut rangkap, sudut pertengahan, identitas perkalian, dan juga identitas penjumlahan. Ini nanti yang akan kita peroleh, yang akan kita pelajari pada kelas 11 semester 1. Sementara semua materi yang ini sudah kalian peroleh di kelas 10 dan semoga kalian masih mengingatnya ya untuk membantu kita belajar di kelas 11 semester 1 ini. Nah, sekarang kita mulai membahas terkait dengan persamaan trigonometri.
Nah, tentu yang pertama kita harus paham terlebih dahulu apa itu pengertian dari persamaan trigonometri. Diskusikan pertanyaan berikut ini. Nah, di kotak ini berikut beberapa contoh dari persamaan trigonometri. Nah, sudah disajikan beberapa bentuk dari persamaan trigonometri. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah persamaan-persamaan trigonometri tersebut memuat variabel? Nah, tentu anak-anak sudah mengenal apa itu variabel. Nah, dalam contoh-contoh persamaan berikut ini, ternyata kita sudah mempunyai variabel. Yang pertama ada variabel X untuk bagian A. Kemudian di sini juga, ternyata ada variabel Y. Kemudian di sini kita juga menemukan variabel X. Kemudian di sini ada variabel B. Berarti persamaan-persamaan di atas ini sudah memuat variabel. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah persamaan-persamaan di atas tersebut selalu memuat variabel? Variabel yang berada di dalam bentuk trigonometri. Kalau kita perhatikan, X di sini ternyata berada dekat dengan sin. Y di sini ternyata berteman dengan cos. X di sini adalah milik tan. Dan 2B di sini adalah milik sin. Ternyata variabel-variabel tersebut berada dalam bentuk trigonometri. Artinya dia akan selalu menempel dengan bentuk-bentuk trigonometri, entah itu sin, cos, tan, sekan, atau kosekan. Nah, dengan demikian, dari dua syarat ini, karena dia memuat variabel dan karena variabelnya itu berada dalam bentuk trigonometri, maka dapat kita sebut sebagai persamaan trigonometri. Jadi kesimpulannya, persamaan atau pengertian dari persamaan trigonometri adalah persamaan yang variabelnya termuat dalam bentuk trigonometri, seperti contoh-contoh tadi. Semoga kalian paham ya, apa yang membedakan persamaan trigonometri ini dengan persamaan-persamaan yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Jika ada persamaan, maka tentu ada penyelesaiannya. Dan sekarang bagaimana penyelesaian dari persamaan trigonometri? Persamaan trigonometri diselesaikan dengan mengubah bentuk persamaan ke bentuk umum. Jadi di sini kita akan berfokus pada bentuk umum. Kita memiliki bentuk umum dari persamaan trigonometri. Apa saja itu bentuk umumnya? Oke. Yang pertama, kita punya bentuk umum sin X sama dengan sin A. Jadi kalau ada di sini sin X, maka temannya adalah sin A. Persamaan yang kedua, cos X harus pasangannya dengan cos A. Kemudian yang ketiga, tan X adalah pasangannya tan A. Nah, jadi A di sini nanti adalah berupa sudut ya. Jadi A-nya itu adalah sudut. Dan penyelesaiannya adalah, penyelesaian persamaan trigonometri adalah nilai-nilai variabel. Nah, ini dia. Nilai-nilai variabel yang memenuhi persamaan trigonometri. Jika nilai-nilai variabel tersebut disubstitusikan ke persamaan, maka akan diperoleh kesamaan atau pernyataan bernilai benar. Nah, karena tadi dibilang penyelesaian persamaan trigonometri adalah nilai-nilai variabel, otomatis artinya kita akan mencari nilai X-nya. X berapa saja yang memenuhi agar sin X bisa menjadi sama dengan nilainya dengan sin A.
cos X bisa menjadi cos A, tan X harus menjadi tan A. Jadi kita akan mencari nilai dari X-nya. Oke, karena di sini ada 3 bentuk, tentu kita akan coba membahasnya satu persatu ya. Nah, untuk video ini kita khususkan dulu untuk membahas penyelesaian persamaan trigonometri untuk sin X sama dengan sin A. Untuk cos dan juga tan kita akan coba buatkan video yang berbeda nanti ya, agar anak-anak menjadi lebih fokus. Oke, kita coba untuk penyelesaian persamaan trigonometri dalam bentuk umum sin X sama dengan sin A. Diketahui sebuah persamaan trigonometri sin X sama dengan setengah. Bagaimana penyelesaian dari persamaan tersebut? Oke, di sini ada soal sin X sama dengan setengah. Artinya, berapa nilai X agar sin X itu menghasilkan nilai setengah? Tentu kalau anak-anak sudah menghafalkan sudut-sudut istimewa, nah, gampang ya, ada satu nilai yang sudah kita pasti hafal bahwa nilai dari sin X tersebut akan menghasilkan setengah. Ada yang masih ingat? Nah, coba diingat nilai dari sin 30 derajat. Oke. Nilai dari sin 30 derajat itu adalah nilainya setengah. Apakah hanya sin 30, apakah hanya X-nya 30 derajat? Coba kita perhatikan. Perhatikan grafik fungsi Y sama dengan sin X. Nah, ini adalah grafik fungsi sin X. Kalau kita perhatikan, yang menghasilkan nilai setengah. Oke, mungkin ini kita ubah dulu ya, supaya jelas. Oke. Yang menghasilkan nilai setengah. Oke, ini ya. Nah, ini kan setengah di sini. Ini nilai setengah. Yang menghasilkan nilai setengah itu ada di sini. Oke. Berarti ini ada 30 derajat. Ini ada 150 derajat. Nah, sesuai dugaan kita tadi kan ya, bahwa 30 derajat itu sin 30 akan menghasilkan nilai setengah. Jadi sudah ada dua, dari grafik ini kita bisa lihat ada dua nilai. Ada 30, ada 150. Nah, kalau kita lanjutkan, tentu kita bisa lanjutkan grafik ini seperti ini. Secara periodik ya, berulang secara periodik, kita akan menemukan nilai-nilai yang lain. Contohnya, ada di sini nilainya mungkin nilai setengah. Kemudian kita cari di sini. Nah, tentu ini kalian lanjutkan ya, kalian isikan angka-angkanya. Nah, isikan angka-angkanya kira-kira di sini angka berapa sih yang pas? Kemudian di sini angka berapa yang pas? Nah, ini juga nilainya akan memungkinkan menghasilkan nilai setengah. Oke, ini saya kasih penjelasannya ya. Nilai X yang membuat grafik bernilai setengah adalah X sama dengan 30 derajat, ini sudah kita dapat. Kemudian di sini X sama dengan 150 derajat, sudah kita dapatkan di sini. Kemudian 390 derajat. Nah, di sini nilainya di sini kalau kalian perhatikan grafiknya, maka di sini nilainya adalah 390. Nah, dan kalau kalian lanjutkan di sini nilainya adalah 510 derajat. Nah, kalian coba cari grafik fungsi sin secara periodik ya, yang lebih panjang lagi. Nah, jadi kalau misalkan kita himpun, ini kan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi kalau kita buat himpunannya, maka yang bernilai setengah itu adalah sin 30, 150, 390, 510, dan seterusnya. Jadi ini derajat-derajatnya 30 derajat, X sama dengan 30 derajat,
X 150, jadi kalau X-nya ini kita ganti dengan 30, kita ganti dengan 150, kita ganti dengan 390, 510, itu akan menghasilkan nilai setengah. Dan tentu masih ada lagi nilai-nilai yang lainnya. Nah, kalau misalkan kita tidak batasi nilai X-nya itu, maka nanti akan seperti ini bentuknya kan? Akan ada banyak nilai. Di belakangnya akan ada banyak nilai. Nah, namun jika daerah asalnya dibatasi hanya untuk X-nya itu berkisar antara 0 sampai dengan 360 derajat, nah maka tentu dari semua ini hanya 30 derajat dan 150 derajat yang memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah untuk X-nya antara 0 derajat sampai 360 derajat, itu nilainya hanya 30 derajat dan 150 derajat. Nah, bisa dibedakan ya kedua soal ini. Yang di atas ini, X-nya masih tak berhingga. Jadi masih ada banyak nilai di sini yang memenuhi himpunan penyelesaian. Tapi pada saat X-nya dibatasi antara 0 sampai 360, maka ini yang memenuhi hanya segini saja. Kan 360 di sini batasnya, jadi yang memenuhi hanya 30 dan 150. Nah, itu tadi kalau kita perhatikan melalui grafik. Nah, sekarang kita coba mencari bentuk khususnya bagaimana cara menyelesaikan sin X sama dengan sin A tersebut. Nah, kalau kita jajarkan tadi derajat-derajat sudut-sudutnya yang memenuhi nilai sin X sama dengan setengah, yaitu ada cos 30, kemudian, ada 30 derajat, ada 150 derajat, 390 derajat, 510 derajat, yang dimana kalau X-nya ini kita ganti dengan angka-angka ini akan menghasilkan nilai setengah. Nah, kalau kita perhatikan, kita bentukkan pola ya, kita carikan polanya. Oke, 30 derajat bisa dibuat ke dalam bentuk 30 derajat ditambah 0 dikali 360. Jadi kan 0 dikali 360 ini hasilnya 0, 0 ditambah 30 derajat, maka hasilnya 30 derajat. Kita lihat yang 390, bisa kita peroleh dari 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Bisa ya, 360 dikali 1, 360. Ditambah 30, maka hasilnya 390. Lanjut, yang 150. Oke, kalau kita cari hubungan 150 dengan 30 derajatnya, maka jadinya seperti ini kan? Nah, ini yang semulanya 30 berarti kita ubah jadi 180 yang dikurangi 30. Belakangnya mengikuti 0 dikali 360 seperti yang di atas. Kemudian kalau yang di ini 510, nah ini dia 180 dikurangi 30 ditambah 1 dikali 360 dan seterusnya nanti ya. Nah, dari bentuk-bentuk ini kita akan menemukan pola khusus untuk mencari penyelesaian dari sin X sama dengan sin A-nya. Nah, jadi yang pertama itu adalah A plus K kali 360. Yang kedua, 180 derajat dikurangi A derajat ditambah K dikali 360. Jadi ini dua hal yang akan mampu membantu kalian menyelesaikan bentuk sin X sama dengan sin A. Tentu ini kita ubah dulu ya. Karena bentuknya harus sin X sama dengan sin A, maka ini berubah menjadi sin X sama dengan sin berapa? Ya, cari nilai yang paling kecil agar nilai sin X-nya setengah adalah 30 derajat. Maka 30 derajat ini akan berperan sebagai A-nya. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini.
Jadi rangkumannya seperti ini. Kalau sudut dalam satuan derajat, maka nanti X sama dengan A plus K kali 360 dan lagi satunya 180 min A derajat plus K dikali 360 derajat. Nanti K-nya itu akan dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai setelah dihitung batas nilai X-nya memenuhi ya. Nah, sekarang kalau misalkan diminta dalam satuan radian. Nah, masih ingat radian nggak? Di radian itu nanti kita punya, ini ganti dulu ya. Di radian itu nanti kita punya nilai pi, yaitu 180 derajat. Nah, karena pi itu nilainya 180 derajat, maka di sini yang awalnya adalah 360 derajat kita ubah menjadi 2pi. Kemudian yang semulanya ini rumusnya 180, kita ubah menjadi pi. Kemudian 360 derajat berubah jadi 2pi. Jadi derajatnya hilang ya, kita ganti derajat-derajat itu menjadi pi. Jadi hitungannya menggunakan pi. Itu kalau yang diminta dalam satuan radian. Dari mana kita melihatnya? Nanti dari batas-batasnya. Kalau ini mungkin batasnya ya, misalkan batasnya X itu lebih dari 0 derajat kurang dari 360 derajat. Misal ya, misalkan ini bisa berubah ini. Bisa 360, bisa 720 dan masih banyak lagi tergantung dari soalnya. Kalau yang ini berarti batasnya itu dari apa? 0 misalkan sampai berapa? 3pi misalkan, atau enggak 2pi misalkan. Jadi batasnya pi, kalau batasnya sudah pi berarti kalian akan menggunakan rumus dari yang satuan radian. Kalau dia di sini batas nilai X-nya adalah derajat, maka kalian menggunakan yang satuan derajat seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kita coba contoh soalnya biar adik-adik semua paham ya. Penyelesaian persamaan sin X sama dengan setengah akar 2 untuk X-nya itu antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Karena ini batasnya adalah satuan derajat, tentu kita menggunakan rumus yang satuan derajat. Silakan diperhatikan. Sin X sama dengan setengah akar 2. Ingat, konsep awal kita adalah harus apa nilainya? Harus sin X sama dengan sin A. Tentu yang setengah ini, setengah akar 2 ini harus kita ubah supaya menjadi sin A bentuknya. Sin berapa yang nilainya setengah akar 2? Nah, paling mendekati adalah sin 45 derajat. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk sin X sama dengan sin 45 derajat, maka di sini kita peroleh A-nya adalah 45 derajat. Nah, lanjut. Ingat, kita punya dua rumus. Rumus yang pertama, yang ini ya, X sama dengan A plus K kali 360 derajat. Rumus yang kedua, ini X sama dengan 180 min A plus K dikali 360 derajat. Kita coba hitungannya. Ini berarti A-nya kita ganti dengan 45 derajat. Nah, ini rumus jadinya. Kita akan coba untuk K sama dengan 0. Maka ini tinggal kita copy ke sini ya. X, ini 45. K-nya kita ganti dengan 0 dikali 360 derajat. Nah, berarti ini 360 dikali 0 itu kan hasilnya 0. Ditambah 45 derajat maka hasilnya 45 derajat. Nah, pertanyaannya 45 derajat ini ada tidak di
kisaran 0 sampai 360 derajat. Nah, kalau ada berarti ada ya. Berarti 45 derajat ini termasuk himpunan penyelesaiannya. Kita coba nih sekarang untuk K sama dengan 1. Nah, kalau K-nya ini kita ganti dengan 1 sehingga menjadi seperti ini. Jadi perhatikan, 360 dikali 1, 360. Ditambah 45 derajat, ternyata hasilnya 405 derajat. Nah, X-nya 405 derajat. Kalau kita perhatikan di sini, apakah 405 derajat itu sesuai dengan interval nilai X-nya? Tidak ya, ternyata 405 itu kan lebih besar dari 360 derajat, maka ini langsung kita kali aja. Nah, maka 405 itu bukan himpunan penyelesaian. Kita coba tengok di sebelahnya ini. Untuk menggunakan rumus 180, maka A-nya kita ganti 45. Maka 180 dikurangi 45, itu menjadi 135 derajat. Tambah K kali 360. Saat K-nya kita ganti dengan 0, maka ini hasilnya, ini 0, tambah 135 itu menjadi X-nya 135 derajat. Masuk tidak di intervalnya? Masuk, berarti dia termasuk himpunan penyelesaian. Kalau K-nya kita ganti 1, ternyata 360 tambah 1, kali 1, 360. Tambah 135 jadinya 495. Itu sudah lebih dari 360. Berarti bukan himpunan penyelesaian. Nah, jadi kalau ini ya, kalau ini sudah, satu ini sudah tidak memenuhi, jadi kalian tidak perlu lagi menghitung lebih lanjut. Kalau kalian hitung lebih lanjut, K-nya sama dengan 2, bisa dibayangkan ya, 360 kali 2 aja udah 720. Tambah lagi 45 tentu nilainya akan lebih besar dari 405. Begitu pula dengan ini. Jadi tidak perlu dilanjutkan untuk K2, K3, dan seterusnya. Cukup sampai di sini. Dari situ kita bisa buat sebuah kesimpulan untuk penyelesaian persamaan sin X sama dengan setengah akar 2-nya, yaitu ini dia, 45 derajat dan 135 derajat. Semoga bisa dipahami ya. Termasuk soal yang mudah bukan? Kalian tinggal menggunakan cara penyelesaian seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ini cukup ingat, kalau sin X sama dengan sin A di sini, maka cukup ingat rumus yang pertama dan rumus yang kedua. Oke, semoga kalian paham. Nah, sekarang kita coba soal lain ya. Nah, soalnya penyelesaian persamaan sin X sama dengan setengah akar 2, di mana X-nya itu berkisar antara 0 sampai dengan 2pi. Nah, kalau tadi kan sudah dapat jawaban ya. Tadi jawabannya itu adalah, nah ini soalnya sama dengan yang tadi. Jawaban yang tadi itu adalah 45 dan 135. Oke, jawaban yang tadi itu kita peroleh HP-nya adalah 45 derajat dan 135 derajat. Karena yang diminta adalah dalam bentuk radian, maka kita harus bisa mengubah 45 derajat ini menjadi radian, ke bentuk radian. Ingat nggak caranya mengubah? Caranya adalah, nah, cukup kalian kalikan dengan pi per 180 derajat. Berapa 45 derajat dikali pi per 180? Nah, ini kalian sederhanakan ya, berarti menjadi pi per 4. Nah, ini kan dicoret, ini coret, ini 4.
Kalau 135 sama juga, kalian buat bentuknya seperti tadi. Nah, ini caranya mengubah. Maka ini jadinya adalah, karena ini tidak bisa dibagi habis ya, dibagi langsung, berarti disederhanakan saja bentuknya. Sederhanakan menjadi 3pi per 4. Nah, jadi seharusnya jawabannya itu adalah pi per 4 dan 3pi per 4. Nah, itu kalau kita bawa ke dalam bentuk radian. Kebetulan kita sudah tahu tadi jawabannya ya, 45 sama 135. Tinggal kita ubah dia ke bentuk radiannya. Nah, gimana kalau misalkan sekarang kita coba menggunakan rumus aslinya yang menggunakan radian ya. Nah, supaya kalian juga paham menggunakan yang radian, tidak hanya menggunakan yang derajat. Oke, kita coba sekarang. Pertama-tama, ingat ubah dulu. Sin X sama dengan sin berapa yang menghasilkan nilai setengah akar 2? Sin 45 ya. Oke. Karena dia masih berupa derajat, kita ubah dulu menjadi 45 itu berapa tadi radiannya? Pi per 4. Kita mau cek apakah benar hanya dua nilai ini yang memenuhi syarat ya. Oke, tentu sekarang kita coba. Yang pertama kita ingat rumusnya X sama dengan A plus K dikali 2pi. Kita selesaikan dulu ini ya. Berarti di sini X sama dengan pi per 4, itu adalah A-nya itu kan ini ya. Ini A sama dengan pi per 4. Tambah K dikali 2pi. Lanjut. Sudah rumus akhirnya seperti itu, berarti kita coba K sama dengan 0. Oke, kalau K-nya sama dengan 0, berarti perubahannya X sama dengan pi per 4 ditambah 0 kali 2pi. Berapa hasilnya? Nah, 2pi dikali 0, 0 ya. Ditambah pi per 4, maka di sini hasilnya adalah pi per 4. Pi per 4 sama 2pi. Nah, ini perhatikan di sini. Ini ada 2pi. Pi per 4 sama 2pi. Apakah pi per 4 itu ada di interval 0 sampai 2pi? Ada ya. Pi per 4 ada di tengah-tengah sana. Berarti pi per 4 ini masuk sebagai himpunan penyelesaian. Lanjut untuk K sama dengan 1. Berarti kan X sama dengan pi per 4 tambah 1 kali 2pi. Nah, berarti ini pi per 4 tambah 2pi. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Ini kan nggak mungkin ya, pi per 4 ditambah 2pi kan tidak bisa langsung, berarti harus disamakan penyebutnya. Pi per 4 ditambah, biar sama penyebutnya 4, berarti di sini 8pi kan ya. Ini nilainya adalah 8pi tambah pi, 9pi per 4. Nah, hasil akhirnya 9pi per 4. 9pi per 4 itu kan adalah, kalau diubah bentuknya 2pi per 4 ya. 4 kali 2, 8 tambah 1, 9. Nah, 2pi per 4. Tentu nilai ini sudah lebih besar dari 2pi. Yang kita minta kan batasnya adalah 2pi. Jadi ini bukan himpunan penyelesaiannya. Bisa dipahami? Semoga bisa. Next.
Yang ini. Nah, ini sekarang rumus yang kedua. Kan X sama dengan Pi min A plus K kali 2Pi. Ini kita ubah dulu. Masukin dulu A-nya. A-nya adalah Pi per 4 tambah K kali 2Pi. Ini harus kita selesaikan ya, biar mudah nanti memasukkan K-nya. Pi dikurangi Pi per 4 berarti samakan dulu penyebutnya. Kurangi Pi per 4 tambah K kali 2Pi. Di sini berarti dapat 4 kurangi 1, 3Pi per 4 ditambah K kali 2Pi. Nah, ini yang kita pakai sebagai perhitungan. Saat kita substitusi K sama dengan 0, apa jadinya? Berarti X sama dengan 3Pi per 4 tambah 0 kali 2Pi. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3Pi per 4. 3Pi per 4 apakah ada di interval 0 sampai dengan 2Pi? Ada, berarti ini termasuk penyelesaian. Nah, pada saat K-nya sama dengan 1, maka jadinya X sama dengan 3Pi per 4 tambah 1 kali 2Pi. Nah, apa jadinya di sini? 3Pi per 4 tambah, ini berarti 2Pi ya, samain penyebutnya menjadi 8Pi per 4. 8 tambah 3 berapa? 11. Pi per 4. Nah, 11 Pi per 4 tentu itu nilainya sudah lebih dari 2Pi ya, karena ini berarti 3Pi per 4. Benar kan? Ya. Sorry, berantakan. Nah, ini jadinya adalah 2, 4 kali 2 kan 8, 11 Pi per 4. Nah, tentu ini sudah lebih, jadi tidak termasuk. Sehingga kita peroleh HP-nya adalah Oke, jadi nanti kita akan peroleh HP-nya itu adalah yang mana tadi? Pi per 4 ya. Pi per 4 dan satu lagi adalah 3Pi per 4. Sesuai dengan yang tadi kita peroleh di atas. Nah, itu dia cara untuk menyelesaikan jika pertanyaannya dalam bentuk radian. Jadi bisa langsung yang di sini ya, derajatnya kalian ubah. Atau kalau misalkan nanti diminta harus dengan cara radian, maka seperti inilah prosesnya. Nah, ini ada contoh soal yang lain. Contoh soal ini kalau misalkan ini. Sin 2x plus setengah sama dengan 0, itu bentuk penyelesaiannya. Diminta di sini berkisar x-nya antara 0 sampai 360 batasnya.
Nah, ini bentuk dari ini sin 2x plus setengah sama dengan 0 ini yang terlebih dahulu harus kita ubah. Nah, ini ya, sin 2x plus setengah sama dengan 0. Setengahnya kita pindah ruas dulu menjadi min setengah. Nah, ini plus setengah pindah ruas menjadi min setengah. Berarti di sini min setengah. Sin berapa yang nilainya min setengah? Nah, kalau kalian perhatikan, min setengah. Setengahnya dulu deh yang dilihat. Sin berapa sih yang nilainya setengah? Sin 30 derajat, kan ya? Nah, ingat kuadran. Di sini semuanya plus. Di sini sin. Di sini tan. Di sini cos. Nah, lain daripada itu dia negatif. Maka karena di sini sin yang negatif ada di kuadran ketiga ya. Kuadran ketiga di sini sinnya adalah negatif. Nah, berarti di sini karena kuadran ketiga maka jadinya adalah 180 ditambah 30 derajat. Jadinya 210 derajat. Jadi sudut yang memenuhi di sini adalah 210 derajat. Karena nilai sin yang menghasilkan nilai setengah, min setengah, itu ada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu nilainya adalah 210 derajat yang menghasilkan nilai min setengah. Nah, kalau misalkan kalian lupa, ingat kembali sudut-sudut yang berelasi ya. Buka kembali catatan kalian tentang kuadran. Oke, setelah itu, ingat rumusnya. X sama dengan A plus K kali 360 derajat. Karena di sini bukan X saja tapi 2X, maka kalian tulis dulu. X-nya kalian ubah menjadi 2X. A-nya kalian ubah menjadi 210. Nah, ini rumus biasa. Karena di sini masih 2X, kita bagi semuanya dengan 2. Maka 2X-nya berubah jadi X, 210-nya jadi 105 derajat. Kemudian K kali 360 kan berarti ininya saja, 360 kita bagi 2 menjadi 180. Ini kan sepaket ya. Jadinya 180K. Nah, dari rumus ini, baru kita substitusi K sama dengan 0, masukkan hasilnya 105. Oh, masuk. Untuk K sama dengan 1, masukkan K-nya 1, ternyata hasilnya 285 derajat, masih masuk. Kalau kita ganti K-nya dengan 2, wah ternyata dia berlebihan. Jadi ini bukan jawaban. Untuk yang kedua, nah, X sama dengan 180 min A plus K 360. Ini kan rumusnya. Karena di sini 2X, maka X ini kita ganti dengan 2X. A-nya ini sudah kita ganti pakai 210. Kalau ini kita selesaikan dalam kurungnya, maka menjadi min 30 derajat. Karena ini masih ada 2X unsurnya, biar kita gampang, kita bagi semuanya dengan 2. Maka di sini X, ini jadinya min 15, ini jadinya K kali 180 derajat. Nah, dari sini, oke, barulah kita substitusi K sama dengan 0, ini ganti pakai 0, maka hasilnya min 15. Min 15 kan kurang dari 0 derajat. Jadi dia tidak masuk. Tapi jangan dulu berhenti ya, lanjutkan. Lanjutkan untuk K sama dengan 1. Jadi ini kalau K-nya sama dengan 1, ternyata hasilnya adalah 165 derajat. Masuk. Yang ini hasilnya, kalau K-nya 2, 345 derajat. Masuk. Sehingga hasil akhirnya adalah, ada 4 ya. 105, kemudian urutannya ini 165, 285 derajat, dan 345.
Oke, ini salah ya, berarti ini harusnya adalah 3. 345 derajat. Nah, itu dia penyelesaiannya kalau bentuk soalnya seperti ini ya. Pokoknya intinya adalah kita harus ubah ini ke bentuk sin X sama dengan sin A. Entah dia dengan pindah ruas dan segala macamnya. Bagaimana? Cukup mudah? Nah, mungkin di sini yang mempersulit adalah karena munculnya min setengah. Ingat, sin yang nilainya negatif ada di kuadran ketiga. Nah, kuadran ketiga bisa dicari dengan 180 plus A. A-nya ini kita cari lewat ini. Sin berapa yang nilainya setengah dulu ya? Pandang setengahnya dulu. Oh, berarti kan 30. Berarti 30-nya ini kita pandang sebagai A yang akan kita masukkan ke sini. Berarti 180 tambah 30 jadinya 210 derajat. Ingat kuadran ya. Ini kuadran. Oke. Nah, sekian pembahasan contoh soal untuk bentuk umum sin X sama dengan sin A. Sekarang lanjutnya adalah latihan soal. Nah, ini ada 5 soal. Silahkan adik-adik berusaha untuk menjawab soal ini dengan menggunakan rumus-rumus yang tadi sudah diberikan. Nah, kalau masih bingung, silahkan juga berusaha untuk mencari di sumber-sumber belajar lainnya agar lebih paham lagi. Nah, bila masih mengalami kesulitan dan ingin bertanya terkait dengan penyelesaiannya, silahkan komen aja ya. Komen soal nomor berapa yang perlu untuk dibahas. Nanti kita akan carikan waktu untuk membuat video pembahasannya. Oke, sekian. Sampai jumpa.